kabur, dia melajukan motornya dengan sangat kencang dan tanpa dia sadari bahwasannya sebenarnya wanita tersebut sudah berada di jok belakang si Ari ini dengan posisi duduk menyamping dan tangan kirinya memegang kepalanya sendiri. Calon istri yang mana? Sedangkan di situ hanya ada mereka berdua. Sedangkan pasien yang lain itu udah pada istirahat di ruangannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Reza Maulana, yang akan membawakan sederet kisah mistis yang dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah di mana kisah ini dikirim langsung oleh salah satu viewer kami, yaitu sebut saja namanya Rudy. Halo Mas Rudy. Sehat selalu dan semoga Anda menonton video kali ini. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, saya harap untuk segera klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, supaya channel ini semakin berkembang, dan kita bisa membawakan kisah-kisah mistis lainnya. Buat kalian semua, barangkali ada yang ingin mengirimkan kisah mistis yang kalian alami, bisa langsung kontak ke nomor yang ada di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini dimulai tepatnya pada tahun 2020, di mana saya akan memperkenalkan kalian semua dengan seseorang bernama Rudy. Rudy ini salah satu orang atau salah satu laki-laki yang bekerja sebagai debt collector di salah satu perusahaan nasabah terkenal di daerahnya. Dan pada kali ini, si Rudy ini mengirimkan langsung kisah ini kepada kami dengan niatan ingin mengedukasi dan juga ingin memberitahu kepada kalian semua, terutama kepada kita semua dimanapun kita berada, untuk selalu berhati-hati dan mewaspadai apapun yang ada di dekat kita. Nah, si Rudy ini memiliki seorang teman yang kita sebut saja nama temannya adalah Ari. Nah, si Ari ini merupakan salah satu laki-laki yang memang dikenal di kantornya atau di kalangan teman-temannya sebagai laki-laki hidung belang. Nah, sebagai laki-laki hidung belang, si Ari ini hobi mengkoleksi wanita-wanita malam. Dan pada suatu ketika, pada saat itu ketika si Ari ini pulang kerja, dia ini habis gajian dan ada sedikit percakapan antara si Ari dan juga si Rudy, di mana mereka berdua adalah teman baik dari SMA sampai dengan mereka bekerja. Nah, di sini si Ari ini berbicara atau berbincang kepada si Rudy, sembari mengajak si Rudy untuk ikut bersenang-senang pada malam hari bersamanya. Rud, gajian nih, mau kemana kita? Nah, kemudian si Rudy ini hanya menjawab, mau kemana? Gue capek, badan gue pegel-pegel, mau pulang aja istirahat. Nah, dengan jawaban seperti itu, si Ari ini tidak mengendorkan niatnya untuk mengajak si Rudy ini. Kemudian si Ari ini dengan niatan yang begitu bulat, dia ini ngajak sambil bilang, udah lu tenang aja, masalah duit lu dijamin gak bakal ngeluarin duit sepeser pun, gua semua yang nanggung. Intinya, di sana kita senang-senang bareng-bareng dan kita lupain capeknya pekerjaan siang hari ini. Dan setelah mendengar perkataan itu, si Rudy ini langsung terpancing dan mengiyakan begitu saja apa yang dibicarakan oleh si Ari ini. Padahal pada saat itu si Rudy ini tidak tahu maksud dan juga tujuannya nanti malam itu mereka mau kemana. Nah, setelah selesai dengan perbincangan itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan perlu kalian ketahui bahwasalnya sini Rudy itu merupakan seorang laki-laki atau seorang pemuda yang sudah menjadi duda. Di mana dia ini menjadi duda karena istri dan juga anaknya memang sudah benar-benar tidak kuat menahan amarahnya, apalagi mengetahui bahwasalnya tingkah laku
si Ari ini yang semakin hari semakin menjadi dan sampai pada akhirnya sang istri pun memilih untuk bercerai dan berpisah. Nah, kemudian anaknya ini masih kecil dan mengikut ke ibunya. Anaknya ini ikut ke ibunya atau ke istri si Ari ini. Nah, kita lanjut. Setelah malam pun tiba, di mana pada saat itu tepat malam Jumat. Karena Rudy dan juga si Ari ini dijadwalkan untuk gajian setiap hari Kamis sore atau tepatnya malam Jumat. Nah, setelah hal itu pun terselesaikan, mereka pulang, kemudian mandi, beres-beres. Nah, tepat pukul 7:30 malam, si Ari ini jemput si Rudy dengan sepeda motornya. Dia datang ke rumah Rudy. Nah, setelah datang, dan di situ si Ari ini masih kekeh dan juga masih bulat sekali tidak mau membeberkan kemana mereka akan pergi saat itu juga. Dengan perasaan yang penasaran begitu besar sekali, si Rudy ini hanya bisa pasrah dan mengiyakan saja. Apalagi dengar bahwasannya apa yang nantinya mereka akan beli itu ditraktir oleh Ari tadi. Dan disitulah mereka beranjak dari rumah Rudy menuju salah satu tempat. Dan ternyata tempat yang mereka tuju adalah salah satu klub malam atau tempat hiburan untuk para laki-laki di sana. Nah, setelah mereka ini sampai di sana, si Rudy ini kaget. Loh, kok ternyata ke sini? Kenapa nggak dari tadi kamu ngasih tahu? Kalau tahu kita akan ke sini, mending saya nggak usah ikut. Nah, setelah itu Ari pun berusaha menenangkan. Udah, tenang aja, kamu masuk aja. Terserah kamu mau minum apa, ambil aja. Aku yang bayarin. Nah, karena emang tipe Rudy ini bukan seorang pemabuk sama seperti Ari. Berbanding dengan Ari, si Rudy ini lebih seneng mengonsumsi minuman ataupun makanan yang sehat. Nah, setelah itu ya udah masuk. Dan pada saat masuk di dalam ruangan, di dalam klub malam tersebut, si Rudy ini hanya memesan kopi yang benar-benar itu murni kopi. Nah, di sanalah si Rudy ini minum kopi dan si Ari ini minum bir. Terlihat perbandingan antara mereka berdua. Nah, setelah puas dengan hal itu, tiba-tiba si Ari ini berusaha mengajak Rudy untuk ke bagian atas atau untuk ke salah satu ruangan, di mana ruangan tersebut itu merupakan ruangan yang di dalamnya merupakan isinya dalamnya itu para laki-laki hidung belang dan juga wanita malam atau wanita sewaan. Nah, dengan hal itu si Rudy ini menolak. Dia ini menolak dan dia malah bilang, udah aku mau pulang aja dulu. Aku badannya udah nggak enak, udah capek. Besok aku kerja lagi, soalnya ada tambahan tugas dari bos. Nah, setelah itu si Ari ini ya sudah melepaskan Rudy begitu saja. Ya udah, kamu pulang. Tapi nggak apa-apa kan, kamu pulang sendiri. Soalnya kan tadi mereka ini berangkat berdua, boncengan secara bersamaan. Nah, si Ari ini bilang, kamu nggak apa-apa kan pulang sendiri? Rudy pun menjawab, ya nggak apa-apa, tenang aja. Kamu hati-hati, jangan sampai kamu kebanyakan minum alkohol sampai kamu ini pingsan di sini, apalagi kamu membuat ulah seperti itu. Dinasehatilah si Ari ini, dan setelah dinasehati, ya tenang saja. Ari hanya menjawab seperti itu, iya tenang saja. Emang kamu pikir aku anak kecil gitu? Nah, setelah dengan percakapan singkat ini, Rudy pun beranjak meninggalkan tempat tersebut. Rudy pun pulang ke rumahnya, dimana setelah Rudy ini pulang, si Ari ini naik ke bagian atas, di mana tempat itu merupakan tempat untuk berhubungan antara pria dan wanita yang mungkin kalian semua sudah tahu apa tempat itu. Nah, setelah sampailah di atas, si Ari ini bertanya ke salah satu wanita malam yang ada di sana. Dia bertanya dengan percaya dirinya, dengan mungkin pengetahuannya yang sudah sangat terasa sekali mengenai hal-hal seperti itu. Dia ini bertanya dengan seorang wanita, di mana dia bertanya seperti ini. Berapa? Dengan pertanyaan seperti itu, sang wanita pun hanya menjawab dengan simpel 1 juta. Nah, mendengar perkataan wanita ini, Rudy pun langsung mengurungkan niatnya. Karena pada saat itu ternyata uang yang tersisa di dompet di dompet Ari, ini hanya sekitar 500.000 saja. Otomatis kan kurangnya pun tidak sedikit, yaitu 500.000. Dan ya sudah, di situ dia dengan rasa yang begitu kecewa, dia turun lagi, kembali ke bar. Dia pesan lagi, dia minum lagi. Nah, saking panasnya melihat banyak sekali di situ ada laki-laki dan wanita yang sedang bergandengan atau sedang berdansa atau sedang bermain-main. Dia ini beranjak, dia ini pergi meninggalkan bar tersebut. Dia pulang dengan hati yang begitu kesal.
Dia pulang, dan dia pulang setibanya di salah satu jalan, di mana jalan tersebut merupakan jalan yang benar-benar sepi. Jalan ini merupakan jalan-jalan yang benar-benar sepi, dan di bagian samping kanan kirinya ini sudah menjulang pohon yang tinggi. Jalanannya gelap sekali, karena memang jarang sekali jalanan ini dilalui oleh pengendara, entah itu pengendara motor, pengendara mobil, atau pejalan kaki. Yang ada di situ hanyalah beberapa anak muda yang mungkin dia nongkrong di situ untuk mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, setelah di situ, dia pun motor dia ini, kendaraan dia ini tiba-tiba terhenti. Di mana dia ini terhenti karena pada saat itu dia melihat dari kejauhan seorang wanita yang berdiri tepat di sebelah kanan jalan. Nah, si Ari ini berfirasat bahwasanya wanita ini merupakan wanita malam atau wanita sewaan. Dia ini berpikir, kok ada wanita jam segini di pinggir jalan. Dan pada saat itu tepat menunjukkan pukul 1 malam. Nah, dia berpikir, ya sudah, coba samperin aja. Dengan percaya diri dia samperin, deset. Setibanya dia tepat di depan wanita ini, dia pun bertanya, berapa mbak? Nah, setelah itu wanita ini menjawab, 200.000. 200.000. Si Ari ini bingung, heran. Masa ya wanita itu masih muda sekali. Mungkin sekitar usianya ini sekitar hanya 27 tahunan. Kemudian memiliki paras yang begitu cantik dengan tubuh yang meliuk-liuk layaknya seorang wanita malam. Nah, wanita ini dengan nadanya yang begitu lirih sekali, dia hanya menjawab, ya mas 200, kalau mau ya ayo, kalau enggak ya udah. Nah, dengan si Ari ini berpikir, dan pada akhirnya si Ari ini menyetujui hal tersebut. Oke, 200, main di mana? Dia bertanya, main di mana? Setelah itu si wanita pun menjawab, main di tempat saya aja mas, biar nggak ada biaya tambahan untuk sewa tempat. Nah, di situ si Ari ini makin heran lagi, loh, udah bayarnya murah, tempatnya gratis, ini sebenarnya gimana gitu. Tapi pada saat itu mungkin karena si Ari ini benar-benar dalam kondisi pengaruh alkohol yang begitu berat, dia ini hanya menganggapnya, oh ya sudah. Justru seperti itu senang dia. Seakan-akan dia mendapatkan target yang benar-benar tepat gitu loh. Nah, setelah mereka pun sepakat dengan harga yang segitu, kemudian tempatnya, maka beranjaklah mereka pergi dari tempat itu. Mereka pergi dari tempat itu. Mereka jalan. Si wanita ini sembari bonceng, sembari mengarahkan jalan menuju tempat yang dia maksud. Dan setelah sekian lama mereka ini berjalan naik motor, tibalah di salah satu hotel yang saat itu dilihat oleh si Ari ini, hotel tersebut tampilannya sama dengan hotel-hotel bintang 5. Hotel yang sangat megah sekali, sangat mewah sekali, dengan interior bagian luarnya itu berwarna putih. Nah, disitulah si Ari ini berpikir dan kemudian bertanya, loh, kita main di sini, emang nggak mahal harganya? Nah, kemudian si wanita ini menjawab, dah tenang saja, ikut aku aja, aku udah langganan di sini. Nah, kemudian dengan jawaban seperti itu, si Ari ini hanya mengiyakan, oke, kalau begitu. Tapi kalau misalkan ada biaya tambahan, aku nggak ikut campur loh ya. Nah, wanita pun mengiyakan, ya tenang saja. Mereka masuk ke dalam, des. Namun, ketika pada saat mereka masuk, si Ari ini merasakan hal yang berbeda. Di mana di dalam hotel tersebut, pada saat dia dibukakan pintunya, dia masuk di dalam ruangan pertama atau di lobi utama. Dia ini mencium wewangian wangi sekali, selayaknya bunga melati. Nah, kemudian dia baru sadar bahwasanya hotel yang dia tempati atau hotel yang dia datangi pada saat itu merupakan Hotel Melati. Ada namanya. Di salah satu temboknya tertempel Hotel Melati. Ya sudah dong, mungkin si Ari ini hanya berpikir, mungkin wanginya atau baunya ini selaras dengan namanya Hotel Melati. Makanya di situ bau melati. Ya sudah, tidak pikir panjang. Dia pun masuk, dia ngurus ke bagian administrasi. Mungkin apalah itu kalau di hotel ya. Nah, dia urus di situ. Namun anehnya, ketika si wanita ini berada di posisi belakangnya Ari ini, tiba-tiba ada pegawai yang datang atau mendatangi wanita ini. Dan pegawai ini menyebut atau memanggil wanita tersebut dengan sebutan Nyai. Dan di situ terdengar jelas oleh si Ari ini. Ari pun bertanya-tanya, Nyai, apa maksudnya Nyai? Nah, setelah itu mereka pun setelah ngurus masalah registrasi,
Mereka diarahkan menuju ke kamarnya. Setelah masuk ke kamar, pintu dikunci, krek. Si Ari ini bertanya, mohon maaf, aku mau tanya dulu. Tadi kok aku dengar ada pegawai yang manggil kamu dengan sebutan Nyai. Apa maksudnya? Kemudian aku kok ngelihat pegawai di sini kok benar-benar ramah sekali sama kamu. Kayak kamu itu diperlakukan sebagai selayaknya seorang ratu. Dan dengan suaranya yang sangat lirih dan juga merdu pada saat itu, dia hanya menjawab, loh, bukankah selayaknya seorang tamu, seorang pembeli dijadikan sebagai raja ataupun ratu? Dia ini hanya mengambil logika bahasanya pembeli adalah raja, sedangkan mereka yang dibeli adalah pelayan yang bertugas melayani. Nah, setelah mendengar jawaban itu, si Ari ini pun langsung menghilangkan pikiran negatifnya. Dia hilangkan pikiran negatifnya jauh-jauh, dan ya sudah. Setelah perbincangan singkat, mereka pun ya seperti yang saya bilang sebelumnya. Mereka pun bermain di sana, dan setelah mereka selesai bermain, mungkin sekitar jam 12 malam, si Ari ini keluar dari ruangan tersebut, dari kamar tersebut. Dia keluar, dia turun ke bagian lobi. Dan anehnya, di lobi ini dia tidak melihat satupun pegawai hotel tersebut yang ada di sana. Padahal sebelumnya, itu pas waktu dia masuk itu banyak sekali. Pegawainya banyak sekali, kemudian juga tamunya banyak sekali. Tapi kok tiba-tiba, mungkin hanya sekitar 1 jam dia ada di kamar, dia keluar lagi kok bersih, nggak ada siapa-siapa di situ. Dan ya sudah, setelah hal tersebut, si Ari ini bergegas pulang. Dia pulang sampai ke rumahnya dengan perasaan yang sudah puas. Kemudian dia pun tertidur di ranjangnya. Dia tertidur. Dan pada saat dia tertidur, si Ari ini bermimpi di suatu tempat, di mana tempat ini lain dan juga tidak pernah dia lihat sebelumnya. Nah, di mana di situ dia melihat bahwasannya dirinya ini berpakaian layaknya seorang pengantin pria. Dan lebih anehnya lagi, dia ini melihat sesosok wanita yang sama persis dengan wanita yang sebelumnya ia ajak bersenang-senang tadi. Nah, bingung dia di situ. Dan setelah itu, dia pun terbangun dari mimpinya. Dia bangun dan dia lihat jam. Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Nah, setelah dia bangun melihat jam, dia masih dengan posisi yang kebingungan dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Kenapa kok bisa wanita yang baru saya kenal, yang baru saya tiduri, kok bisa masuk dalam mimpi saya? Sebelumnya kok nggak pernah gitu loh kejadian seperti ini, kok nggak pernah. Kenapa kok baru kali ini? Dan ya sudah, dengan pikiran yang masih bimbang, Ari ini bergegas ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi dan lebih dikagetkan lagi ketika dia sampai di kamar mandi dan dia membuka bajunya persiapan untuk mandi. Dia ini melihat di sekujur tubuhnya itu sudah ada bekas memar-memar yang sebelumnya tidak dia rasakan. Kalian tahu kalau misalkan orang habis digebukin itu kan memar-memar biru-biru. Nah, sama persis dengan itu. Namun, di sini si Ari ini nggak ngerasain apa-apa. Sama sekali nggak ngerasain apa-apa. Dan dengan perasaan yang bingung dia ini hanya melihat, loh, kok kenapa ini? Gitu loh. Kenapa ini? Padahal semalam dia hanya ya tadi bermain dengan wanita itu, kemudian pulang tidur, udah. Gitu loh. Lantas digebukin siapa? Kemudian juga kenapa kok bisa sampai seperti itu? Nah, sudah. Setelah dengan perasaan yang terombang-ambing, dia pun kebingungan, dia berangkat ke kantor, berangkat kerja. Dan setelah di kantor, di tempat kerjanya, dia ini bertemu dengan Rudy. Dan dia bilang ke Rudy, Rud, kamu tahu nggak Hotel Melati? Nah, si Rudy dengan tatapan yang bingung, dia ini bilang, hah? Hotel Melati? Hotel Melati yang mana? Loh, emang ada Hotel Melati di daerah sini? Nah, si Ari ini menjelaskan, itu loh yang ada di sana. Yang ada di sana? Yang di mana, Ri? Melindur kamu, nggak ada hotel di sini. Nah, kemudian si Ari ini dengan kekeh, dia ini bilang, itu hotel yang bintang 5 itu loh, yang megah sekali. Tambah bingung lagi si Ari ini. Dia heran, apa yang dimaksud? Dan setelah itu percakapan mereka ini terpotong oleh salah satu bos mereka yang pada saat itu datang dan berkata, "Hei, udah ngobrolnya, lanjut kerja. Kalian disuruh kerja malah ngobrol." Dan ya sudah, terpotonglah pembicaraan mereka. Dan mereka pun di situ bekerja kembali. Nah, setelah mereka bekerja,
Dan setibanya pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Di mana waktu 5 sore itu waktunya mereka semua pulang. Nah, dengan mungkin si Ari ini mungkin kalau bisa saya katakan itu ketagihan dengan hal yang terjadi semalam ini. Si Ari ini berniatan untuk mengulangi hal tadi. Hal semalam ini diulangi lagi. Nah, sebenarnya si Ari ini berniatan untuk mengajak Rudy. Dia berkata ke Rudy, Rud, nanti malam aku ajak yuk. Nah, si Rudy ini bingung dong. Loh, ajak mana? Aku ntar malam ada acara. Ntar malam aku ada pengajian di masjid. Nah, dengan perkataan tersebut, si Ari ini masih memiliki sifat yang pengertian kepada temannya. Apalagi temannya ini, mungkin dia ini setengah-setengah gitu loh. Ingin mengajak keburukan, tapi kok dia mikir lagi dia mau ada acara gitu loh. Ada acara di masjid. Ya sudah. Dia pun pergi sendiri, guys. Nah, setelah pulang dari kantor ini, dia pulang, dia beres-beres, dia siap-siap dengan wewangian yang begitu, wah, sangat, baunya ini sangat harum sekali. Seakan-akan dia mau kencan dengan wanita spesial. Dan setelah dia siap-siap, beranjaklah dia dari rumah menuju tempat di mana sebelumnya si Ari ini menemukan wanita tersebut. Nah, di sana ini dia udah bolak-balik ke sana kemari nyari gitu. Nyari si wanita ini kok nggak ada. Dan pada akhirnya dia lelah dengan pencarian tersebut. Dia pun bertanya, segerombol anak muda yang pada saat itu lagi nongkrong, lagi mabuk-mabukan. Dia bertanya, bro, kalian tahu gak cewek yang biasa mangkal di sini? Itu kemana ya? Kok malam ini nggak ada? Nah, dengan kondisi yang setengah sadar ini, salah satu anak muda ini menjawab gitu. Ah, wanita? Lu gila lu men ya? Emang di sini ada wanita mangkal? No, kalau mau wanita mangkal no di sono no, sambil nunjukin ke arah perempatan. No, di sono no, di perempatan sono ada no. Nah, dengan jawaban tersebut si Ari ini langsung bergairah. Oh, ya mungkin dia di sana gitu. Nah, setelah itu ya udah, makasih ya. Dia pergi ke perempatan yang dimaksud tadi anak muda tadi. Dia cari. Memang di sana ada banyak sekali. Mungkin sekiranya ada sekitar 7 wanita malam yang sedang mangkal. Dia cari di situ, tapi nggak menemukan. Nah, dia berhenti di salah satu wanita. Nah, wanita ini mengira bahwasannya si Ari ini ingin menyewanya. Setelah ditanya, ada apa mas? Nah, si Ari ini malah bertanya, mbaknya lihat nggak cewek yang biasa mangkal di sana nah? Nah, dia sembari menunjukkan arah di mana sebelumnya dia menemukan wanita tersebut. Dia tanya seperti ini dan kemudian si wanita ini dengan secara tiba-tiba, entah apa penyebabnya, dia ini tiba-tiba berlari gitu loh, menjauh dari si Ari ini, menjauh, dia kabur. Si Ari bingung dong pada saat itu. Dia hanya berpikir loh, kok malah lari, orang ditanya kok lari gitu loh. Nah, setelah dengan kejadian tersebut, si Ari pun tidak mendapatkan jawaban di tempat itu. Kemudian dia berusaha mencari kembali, di mana ini wanita tadi. Nah, dia balik lagi ke tempat yang sebelumnya dia temukan. Dia telusuri jalan tersebut. Dan di sebelah jalan, di salah satu jalan, itu perlu kalian ketahui bahwasalnya ada salah satu pohon yang merupakan pohon jati. Kalian tahu pohon jati? Pohon jati ini memiliki batang atau memiliki dahan yang salah satu dahannya itu melengkung tepat di atas jalan, di mana jalan itu biasa dilalui oleh Ari ini. Nah, dahannya di sini, kemudian Ari itu di sini. Dia melintas, otomatis dong dia melintas melihat jelas dahannya itu di hadapannya gitu. Dia melintas dan pada saat itu si Ari ini dikagetkan dengan sesosok wanita yang sedang duduk di atas dahan tersebut. Wanita ini duduk dengan posisi menggunakan gaun berwarna putih dengan perut berlumuran darah. Dan lebih menyeramkan lagi ketika dia melihat dengan jelas di mana pada saat itu wanita ini tanpa kepala. Kaget. Si Ari ini benar-benar kaget dan benar-benar takut pada saat itu. Dia pun langsung bergegas menyalakan motornya dan kabur. Dia melajukan motornya dengan sangat kencang dan tanpa dia sadari bahwasannya sebenarnya wanita tersebut sudah berada di jok belakang si Ari ini dengan posisi duduk menyamping dan tangan kirinya memegang kepalanya sendiri. Dia benar-benar melihat dengan jelas gimana penampilan wanita tersebut.
Kalau posisi saya yang berada di situ, saya bakal nangis jejeritan. Karena emang logika aja loh, mana ada sih orang yang tanpa kepala, kepalanya dipegang gini. Kepalanya dipegang gini dengan kepala yang udah berlumuran darah gitu loh. Dan setelah dengan kejadian tersebut, dia pun jalan, bergegas jalan. Wanita ini masih berada di jok belakangnya, bonceng. Dia tepuk. Pundak si Ari ini ditepuk. Kamu nyari saya, Mas. Dengan suara yang sangat merdu, sama persis dengan wanita yang sebelumnya dia temui. Nah, disitulah si Ari ini semakin panik dan semakin menambah kecepatan laju kendaraannya itu. Dan tanpa disengaja, tiba-tiba si Ari ini mengalami kecelakaan, di mana kecelakaan tersebut membuat dia ini pingsan. Nah, pada saat si Ari ini pingsan, dia ini melihat bahwasanya dia sedang berada di alam lain, di tempat lain, di mana tempat itu sebelumnya belum pernah dia lihat, berbeda dengan mimpinya sebelumnya, berbeda. Tempatnya ini semacam kayak tempat yang memang kayak hutan, namun ada salah satu pedesaan di sana. Tapi dengan tampilan yang sama, di mana pada saat itu si Ari ini mengenakan setelan atau pakaian seperti seorang pengantin pria. Nah, di situ juga dia melihat kembali wanita yang sebelumnya dia lihat di mimpinya, gitu loh. Dia melihat, namun anehnya di sini dia melihat bahwasalnya wanita tersebut posisinya atau bentuk tubuhnya itu sudah berbeda, di mana pada saat itu si Ari ini melihat dengan jelas wanita itu seperti seorang wanita yang sedang mengandung gitu loh, sob. Perutnya membuncit. Mungkin kalau digambarkan itu mengandung sekitar 9 bulan. Sudah hampir brojol, sudah hampir keluar. Nah, bingung dia, apa maksud dari semua ini? Dan pada sampai akhirnya dia pun sadar. Dia sadar, bukan dia sadar terbangun dari pingsannya itu. Dia sadar apa yang sedang terjadi. Ternyata apa yang dilihat dia itu merupakan sebuah acara, di mana acara tersebut merupakan acara pernikahan antara Ari ini dengan sosok wanita tersebut. Panik dong Ari. Kok bisa gitu loh? Dia berada di alam lain, di tempat lain, dengan posisi dia sudah menggunakan dress code atau pakaian selayaknya seorang pengantin pria. Tapi dia di situ bingung dan seakan-akan dia menepuk-nepuk pipinya, dia tepuk-tepuk, dia tarik-tarik. Dia bilang, ini pasti mimpi gitu loh. Nah, setelah ditepuk-tepuk sekeras mungkin, dia sama sekali gak sadar. Semakin yakin dia bahwasanya ini bukan mimpi, ini nyata gitu. Namun, beruntunglah si Ari ini ketika sebelum acara pernikahan ini dimulai, dia sadar dari pingsannya. Dimana ketika dia sadar ini, dia sudah berada di salah satu rumah sakit, di dalam kamar rumah sakit. Dimana di sebelah kanannya, itu ada seorang pria dengan pakaian serba putih dan juga mengenakan peci. Dan di sebelahnya lagi itu sudah ada Rudy. Dan perlu kalian ketahui teman-temanku semua, bahwasalnya ternyata si Ari ini setelah kejadian kecelakaan tersebut, Ari ini mengalami koma selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan ini, dia beruntung menemukan seorang teman yang benar-benar setia, yaitu Rudy. Karena pada saat itu, awal dia koma, sampai dengan dia bangkit dari komanya, si Rudy ini selalu nemenin gitu loh. Dia pulang kerja datang, sebelum berangkat kerja dia datang, dia selalu nemenin. Dan pada suatu ketika 2 hari sebelum si Ari ini sadar, si Rudy ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk atau untuk menemani si Ari ini. Dia datang sekitar jam setengah 10 malam, dimana dia ini habis lembur, habis dapat shift malam. Karena ya tadi ketika si Ari ini tidak berangkat, tugas yang sebenarnya diemban Ari dilimpahkan ke si Rudy. Makanya dia pulangnya jam 10, tidak seperti biasanya dia pulang jam 5 sore. Dia datang jam 10 ke rumah sakit, itu 2 hari sebelum si Ari ini sadar dari komanya. Dan pada saat si Rudy ini membuka kamar di mana Ari ini dirawat, dia buka krek dan dia tidak melihat adanya Ari di sana. Dia tidak melihat adanya Ari di sana. Dia panik, kemana ini Ari? Kok nggak ada? Padahal posisi Ari ini sedang koma gitu loh. Sedang koma, dan dokter menyatakan bahwasannya ini belum sadar. Tapi kok bisa dia hilang? Nah, disitulah dia bingung.
Dia cari. Pada saat itu dia bertanya-tanya kepada dokter. Dan dokter ini mungkin karena pada saat itu banyak sekali pasien yang membutuhkan bantuan dokter tersebut, dokter ini hanya, saya nggak tahu mas, coba dicari di sekeliling sini. Mungkin dia sudah sadar, kemudian dia ingin berjalan-jalan, coba dicari saja. Dicarilah, cari sendiri, nggak ketemu juga sob. Nggak ketemu juga. Dan pada akhirnya dia lelah dengan pencarian tersebut, dia kembali lagi ke kamar. Nah, dia kembali lagi ke kamar, dia duduk. Dia duduk ini sambil merenung. Ri, kamu di mana? Kamu di mana, Ri? Kok nggak ada di sini? Kamu di mana? Nah, setelah dengan renungan tersebut, si Rudi ini bersedih, benar-benar sedih. Kenapa? Teman dia dari SMA ini tiba-tiba mengalami hal yang sangat tragis seperti itu, di mana dia pingsan, koma, dan hampir 2 bulan dia tidak bangun. Setelah dengan renungan tersebut, si Ari ini tiba-tiba melihat dari salah satu sela jendela. Nah, kita gambarkan posisi si Rudi ini seperti ini. Ini adalah merupakan kasur atau ranjang rawat di mana si Ari ini tidur. Kemudian di sini tempat duduk tamu, dan di sebelah samping bagian kanan si Ari ini atau ranjang si Ari ini itu sudah merupakan kaca atau jendela yang tembus pandang, jadi bisa melihat bagian luar. Di mana luar itu merupakan taman untuk pasien yang dalam masa rehabilitas atau masa penyembuhan seperti itu. Nah, pada saat itu dia ini melihat dengan jelas, di mana dia melihat si Ari yang sedang berjalan. Namun Ari ini berjalan dengan mata yang begitu menatap dengan tajam, dan jalannya ini beda, tidak seperti orang pada umumnya. Kalau misalkan orang pada umumnya itu berjalannya setapak demi setapak, tek. Tapi kalau si Ari ini tidak, dia jalan lurus, seperti kayak mengambang gitu loh sob. Dia ini kayak mengambang. Lu bisa bayangin nggak? Malam-malam jam 10 lihat pasien yang sebenarnya koma tiba-tiba ada di luar dengan posisi berjalan yang sangat di luar nalar. Si Rudi ini benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Dia pun langsung bergegas dong keluar dari kamar tersebut. Dia lari menuju ke taman tersebut. Dia cari di mana ini. Si Ari di mana ini? Dan pada akhirnya dia pun menemukan si Ari. Di mana pada saat itu Ari ini dengan tatapannya yang sangat aneh. Di situ dia duduk di salah satu ya kayak bangku panjang gitu. Dia duduk dengan tatapan yang aneh sambil tersenyum. Nah, si Rudi ini memang benar-benar pada saat itu ngerasa, wah, ini anak udah nggak beres ini. Dia benar-benar nggak beres. Dengan rasa yang begitu takut, karena memang pedulinya sangat tinggi terhadap si Ari ini, dia pun berusaha melawan rasa takutnya. Dilawan rasa takutnya, disamperin si Ari tersebut, dia tepuk. Ri, mau ngapain di sini? Nah, setelah itu si Ari ini hanya menengok dengan tatapan yang sangat sinis sekali, di mana tatapan tersebut bagaikan tatapan yang beribu arti. Namun arti di sini tidak bisa dijabarkan oleh si Rudi tersebut. Rudi bingung, semakin bingung lagi ketika si Ari ini mengacungkan tangannya ke arah depan dan dia berkata, calon istriku cantik banget, Rudi ini pun ya bingung, calon istri yang mana, sedangkan di situ hanya ada mereka berdua, sedangkan pasien yang lain itu udah pada istirahat di ruangannya masing-masing gitu. Dia bingung benar-benar, wah bener ini udah nggak beres ini, udah nggak bisa dikondisiin lagi. Dan setelah memaksa, dia itu memaksa, si Rudi ini memaksa Ari, udah iya terserah, lu mau ngomong apa terserah, sekarang lu ikut gua, lu balik ke kamar. Dan di papah si Ari ini, dia dipapah dijalankan ke kamarnya. Nah, kemudian yang menambah kesan aneh di sini ketika sebelumnya si Rudi ini melihat Ari ini berjalan dengan lancarnya, namun jalannya ini hanya seperti orang yang terbang gitu loh, terbang, yes seperti itu. Tapi pada saat dipapah ini kayak Ari ini kayak orang yang nggak bisa jalan, benar-benar kayak bayi baru lahir gitu loh sob. Dia benar-benar nggak bisa jalan. Dan pada akhirnya dengan terpaksa
si Rudi ini mengeluarkan segala tenaganya buat ngebopong si Ari. Dan diboponglah, dibawa ke dalam kamar. Setelah dibopong, didudukin, dan kalian tahu, ternyata selama perjalanan dari tempat duduknya, dari taman tersebut ke ruangan, itu si Ari ini sudah kembali tidak sadarkan diri atau sudah koma kembali. Nah, disitulah yang tambah bingung. Nah, setelah kejadian tersebut, pagi harinya, dimana pada saat itu si Rudi ini memanggil salah satu temannya yang memang terkenal bisa menyembuhkan atau bisa menghilangkan gangguan-gangguan mistis. Salah satu temannya yang biasa dipanggil oleh Rudi ini Kang, dengan sebutan Kang. Dia bawa ke situ, des. Nah, orang ini seperti orang yang sebelumnya saya sebutkan ketika si Ari ini sadar. Orang yang memakai pakaian serba putih dengan peci berwarna putih. Nah, disitulah setelah ditelusuri oleh Kang ini, ditelusuri apa yang terjadi dengan Ari ini. Dan pada saat itu juga si Kang ini bilang sama si Ari, udah kamu tenang aja, nggak apa-apa. Insya Allah besok dia sadar. Tapi kamu harus berdoa, karena emang ini ada suatu hal yang begitu besar menyangkut nyawa teman kamu ini. Dimana kalau misalkan hal ini benar-benar terjadi, otomatis akan selamanya si Ari ini koma dan terbaring seperti itu. Namun kalau misalkan dijabarkan secara medis, dia ini masih ada nyawanya gitu loh, masih nafas, dia masih nafas, cuman tidak sadarkan diri. Nah, setelah perkataan tersebut, si Rudi pun bingung loh, apa sebenarnya yang terjadi. Nah, si Kang ini bilang, udah saya mau pulang dulu, saya mempersiapkan peralatan yang nanti kita akan lakukan, yang akan kita siapkan untuk ritual. Nah, setelah mendengar kata ritual, si Rudi ini kembali heran. Oh, ritual apa yang dimaksud oleh Kang ini? Ritual apa sebenarnya? Dan setelah itu ya sudah gitu loh. Si Rudi ini hanya percaya saja karena dia sudah mengenal dekat tentang Kang ini, sudah mengetahui. Ya sudah, ya udah. Saya pasrah sama Kang. Pokoknya saya serahkan ke Kang. Tapi tolong dibantu teman saya Kang supaya bisa kembali lagi, supaya bisa sadar lagi. Nah, si Kang ini bilang, iya tenang saja. Saya akan usaha sekuat mungkin buat membantu teman kamu. Yang penting kamu berjanji, kamu nasihatin teman kamu. Ketika dia sudah sadar dan dia sudah kembali ke awalnya, ke semulanya, dia tidak akan mengulangi hal yang sebelumnya dia ulangi. Dan setelah itu ya sudah, si Kang ini pulang, des, kembali. Namun si Rudi ini tetap stay di lokasi atau di kamar tersebut. Dia stay, duduk, sampai tertidur. Dan pada pagi harinya, Kang ini datang kembali. Kang datang kembali, dan pada saat itu si Ari ini posisinya belum sadar, sob. Belum sadar. Ini hari terakhir, 2 bulan hari terakhir. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasannya 2 hari sebelum dia sadar ini dia didatangi seseorang yang tadi saya sebutkan, itulah Kang. Nah, setelah dia terbaring, Kang ini datang pada hari terakhir, dia datang, tes. Dia tanya sama si Rudi, gimana? Belum sadar juga. Belum Kang, ini gimana Kang? Apa yang harus kita lakukan Kang? Nah, si Kang ini bilang, udah nggak apa-apa. Tunggu aja nanti. Ini lagi menentukan mana yang menang. Kalau misalkan Kang menang, teman kamu selamat. Tapi kalau misalkan Kang kalah, ya maaf, teman kamu bakal selamanya kayak gini. Dan setelah itu ya, si Rudi ini benar-benar kaget gitu loh. Dia nangis sesenggukan. Tolong Kang. Iya tenang saja. Tolonglah, seperti itu. Yes. Nah, setelah hal itu terjadi, sampai malam, si Kang ini tetap berada di sana bersama Rudi, dia nemenin. Si Kang ini bersama si Rudi, dia duduk di sama Rudi. Dan tepat pada pukul 12 malam, disitulah keberuntungan berada di posisi atau berada di posisinya si Ari ini. Ketika keberuntungan ini memihak kepada Ari, di mana pada saat itu jam 12, tepat jam 12 malam, Ari ini tersadarkan, dia bangun. Dia bangun, si Rudi langsung dong, dia meluk dia. Dia peluk, Alhamdulillah lu sadar juga. Nah, pada saat itu Ari belum tahu dong, belum sadar bahwasanya selama ini dia koma selama 2 bulan. Dia ini nggak sadar, sob. Nah, setelah dia ini sadar, dia pun bingung loh. Aku di mana?
Nah, dijelaskan sama si Rudi, kamu di rumah sakit, kamu kayak gini, kamu kecelakaan, kamu koma selama 2 bulan. Dan ya sudah seperti itu, dan alhamdulillah kamu selamat. Nah, gitu. Setelah diceritakan seperti itu, oh ya sudah, terima kasih. Si Ari ini berterima kasih banyak kepada Kang dan juga Rudi. Dan setelah itu ya sudah, si Rudi ini mulai tenang, keadaan mulai kondusif. Dimana pada keesokan harinya, dokter menganjurkan atau sudah memperbolehkan Ari ini pulang. Namun pada saat si Ari ini pulang, pada saat di perjalanan, Rudi ini penasaran mengenai apa yang sebelumnya disampaikan oleh si Ari. Dimana pada saat itu, Ari pernah berkata atau bertanya kepada Rudi, Rud, kamu tahu nggak Hotel Melati? Nah, disitulah pertanyaan muncul dari lubuk hati si Rudi. Dan dia bertanya, Ari, kamu masih ingat nggak? Waktu itu 2 bulan yang lalu, kamu pernah bilang sama aku bahwasannya ada salah satu hotel yang pernah kamu lihat dan pernah kamu datangi. Di mana hotel itu namanya Hotel Melati. Dan si Ari pun langsung ingat, oh iya, aku ingat. Nah, si Rudi pun menjawab, ya udah, anterin aku ke sana. Aku penasaran dengan tempat itu. Nah sudah, dianterin lah di sana. Dianterin, dan tanpa disadari, ternyata arah yang ditunjukkan oleh si Ari ini merupakan arah menuju sebuah tempat pemakaman umum. Di mana tempat tersebut merupakan tempat pemakaman umum yang memang benar. Tempat pemakaman umum tersebut merupakan tempat pemakaman umum yang bernama Tempat Pemakaman Umum Melati. Memang di situ tempat pemakaman umum, memang namanya Melati, tapi itu bukan hotel. Itu merupakan TPU, tempat pemakaman umum, bukan hotel. Setelah itu dia penasaran dulu, kok kesini? Ini kan tempat pemakaman. Nah si Ari ini, nah bener kok, ini bener tempatnya. Waktu itu aku kesini, aku bener di sini, tapi kok ini kok jadi pemakaman? Nah, datang salah satu bapak ini bapak penjaga makam tersebut. Dia datang, dan si Rudi ini bertanya dong, Pak, memang di sini ada hotel ya, namanya Hotel Melati? Nah, bapak ini dengan perasaan yang seakan-akan mengecek gitu loh, hah, Hotel Melati? Kalian kenapa? Nggak ada Hotel Melati di sini. Ini pemakaman. Iya memang ini pemakaman Melati, tapi bukan hotel. Tuh ada di situ tuh plangnya. Sudah kelihatan belum itu? Tertera jelas plang. Tempat Pemakaman Umum Melati. Nah, setelah hal tersebut, si Rudi ini semakin penasaran. Dimana sebelumnya, si Rudi ini bertanya kepada Ari, Ri, kamu masih inget gak ciri-ciri orang atau wanita yang sebelumnya kamu ceritakan ke aku? Nah, si Ari ini menjabarkan. Dia mengatakan, jadi gini. Wanita yang dia lihat, yang dia temui, yang pada waktu itu bermalam dengan dia, itu merupakan seorang wanita cantik di mana rambutnya itu terurai panjang dengan badannya yang meliuk-liuk. Nah, dijabarkan kepada si bapak ini, dan dengan jawaban yang sangat simpel, oh itu. Bapak ini berbicara sambil berdiri dan dia menuju ke salah satu gubuk, di mana pada saat itu seakan-akan bapak ini mengarahkan si Ari dan Rudi ini untuk mengikutinya ke gubuk tersebut. Diarahkan, dan si Ari dan Rudi pun ngikutin dong. Dan di situ sudah ada bangku semacam kayak balai gitu ya, balai bambu gitu. Dia duduk di situ bertiga dan diobrolin. Bapak ini menceritakan bahwasalnya wanita yang mereka katakan atau mereka yang mereka maksud ini merupakan salah satu wanita yang dimana 2 bulan atau 2 bulan sebelum wanita ini meninggal, dia ini wanita yang sedang hamil, dan pada saat dia hamil ini dia diceraikan oleh suaminya. Nah, setelah diceraikan oleh suaminya, suatu ketika dia ini mendapatkan suatu hal buruk yang benar-benar sangat buruk sekali, di mana itu menimpa dia dan juga calon cabang bayinya. Di mana pada saat itu dia ini melintas di salah satu jalan, dan jalan itu merupakan jalan di mana pada saat itu si Ari ini menemukan atau menemui wanita tersebut. Nah, di jalan itulah bapak ini menyatakan bahwasannya wanita tersebut adalah korban begal, di mana posisi kematiannya itu dengan posisi yang sangat tragis. Kepalanya sudah terpisah dengan bagian tubuhnya. Gila sob, benar-benar gila.
Posisi kepalanya ini benar-benar udah misah dengan bagian badan. Dan bagian perutnya di mana dia ini sedang mengandung, itu ada luka bedahan atau luka bedahan semacam senjata tajam gitu. Nah, disitulah dia menceritakan bahwasannya wanita ini sudah meninggal. Dan mungkin apa yang kamu lihat ya mungkin arwah dari wanita tersebut. Nah, setelah hal tersebut membuat si Rudi dan juga Ari ini kaget. Si Ari pun langsung berkata, nasib, aku emang bener-bener apes. Untung saja aku waktu itu nggak jadi nikah sama wanita itu. Dan disitulah Rudi pun sadar bahwasannya ternyata apa yang dimaksud oleh Kang atau temennya si Rudi ini bahwasannya kalau misalkan Kang menang ya Ari selamat, tapi kalau misalkan Kang kalah ya tadi si Ari ini akan koma selamanya. Nah, itu mungkin yang dimaksud bahwasanya kalau misalkan Kang kalah ya otomatis si Ari ini menikah dengan wanita tersebut, namun di alam lain. Tapi kalau misalkan Kang ini menang, Ari ini akan kembali dibawa ke alam ini. Seperti itulah sob. Nah, setelah hal tersebut dengan perkataan yang sangat memuaskan pada saat itu, mereka pulang, dan di perjalanan si Rudi ini menyampaikan apa yang sebelumnya diwasiatkan kepadanya untuk disampaikan ke Ari. Dia berkata, Ri, aku pengen pesan sama kamu. Setelah kejadian kemarin kamu ngalamin hal-hal seperti ini, aku minta tolong dirubah sifat kamu, dirubah kelakuan kamu, jangan diulangi lagi hal-hal seperti itu. Karena apa? Selain merugikan diri kamu sendiri, itu juga merugikan orang lain termasuk aku. Seperti itulah. Nah, setelah tersebut si Ari ini nangis dan mohon maaf kepada si Rudi karena merasa sudah merepotkan sebegitu besarnya kepada si Rudi ini. Dan disitulah si Ari berjanji, aku benar-benar janji aku gak bakal ngulang lagi, aku bakal tobat, aku bakal ninggalin perbuatan-perbuatan di masa lalu. Dan ya sudah, si Rudi pun puas dengan jawaban tersebut. Dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dimana setelahnya, 1 bulan setelahnya, si Ari ini memang benar-benar terbukti dia sudah merubah tingkah lakunya, merubah sifatnya, merubah kebiasaannya yang tadinya negatif menjadi lebih positif. Nah, setelah hal tersebut, sudah. Mereka pun hidup dengan tenang, hidup dengan perubahan yang begitu besar dalam diri mereka masing-masing. Sobat SMG Misteri dimanapun kalian berada, ini merupakan kisah nyata yang dimana kisah ini dikirim langsung oleh salah satu pengirim kami, yaitu Mas Rudi. Dan sebelum kisah ini dikirim ke kami, Mas Rudi ini sudah mengkonfirmasikan apakah diizinkan kisah ini dibagikan melalui channel kami. Dan mereka ini sudah saling komunikasi antara Mas Ari dan juga Rudi. Seperti itu. Jadi, apa yang saya sampaikan mungkin cukup sampai di sini. Dan kembali saya ingatkan buat kalian semua, pokoknya buat kalian semua viewer setia kami, barangkali kalian ingin mengirimkan atau ingin berbagi kisah mistis yang pernah kalian alami, bisa langsung kirim ke nomor yang sudah tertera di sini. Oke? Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, untuk segera klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini semakin berkembang. Dan teman-teman SMG Misteri dimanapun kalian berada, dari kisah ini saya ingin berpesan kepada kalian semua. Sehitam sekalipun sejarah hidup kita, selagi kita bernyawa, kita tetap berpeluang menjadi ahli surga. Jangan pernah berputus asa untuk berubah dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.